Hai, welcome to Teras Santai Official yang membahas tempat-tempat santai yang asik buat healing, sambil ngunyah, sambil ngopi, pokoknya santai-santai aja deh. Gimana? Udah sempat healing belum hari ini? Hai, Nona Teras sempat ke Bali lagi beberapa waktu yang lalu. Jadi next video-video ke depan Nona Teras bakal share beberapa tempat nginep dan juga tempat makan yang sempat kita datengin. Dan hari ini hari pertama di Bali, kita langsung ke daerah Ubud. Hotel yang mau dituju kali ini letaknya cukup strategis ya. Lokasinya ada di pinggir jalan raya Pengosekan Ubud yang terkenal dengan daerahnya yang hidup karena dipadati berbagai kafe, toko, dan butik di sekitarnya. Nah ini dia hotelnya, namanya Amatara Agung Raka. Plusnya, kalau kalian nginep di sekitar jalan yang rame di Ubud, kalau mau jalan-jalan buat kulineran atau belanja di butik-butik lebih gampang ya, tinggal jalan kaki aja. Kalau rada jauh dikit, tinggal sewa motor. Penyewaan motor di sini juga banyak. Kalau bawa mobil buat jalan-jalan di Ubud agak repot memang ya. Selain sering macet, parkirnya juga susah karena rata-rata tuh kayak nggak nyediain tempat parkir gitu. Jadi kalau dilihat dari lokasi, Hotel Amatara Agung Raka ini cukup strategis ya. Mau cari makan, tinggal jalan kaki, keluar hotel, udah berjejer berbagai kafe dan resto. Oke, tadi kita udah check-in, ini sekarang lagi naik buggy car, mau diantar ke villanya. Area hotelnya ini ternyata luas banget teman-teman. Berhubung villa kami lokasinya agak di belakang ya, jadi kita bisa ngelewatin sebagian besar area hotelnya. Jadi di sini tuh tipenya ada yang villa dan ada juga yang kamar biasa. Nah ini tuh kolam renang pertama nih. Di sini ada 2 kolam renang, yang satunya lagi nanti ada di bawah ya. Di sini juga masih ada area persawahan yang cukup luas ya ini ya, jadi enak gitu, view-nya tuh berasa lapang ya. Ini tuh hotel lama ya teman-teman. Pada zamannya sepertinya hotel ini cukup oke. Sekarang juga masih tetap cantik, hanya tinggal maintenance-nya aja nih yang perlu ditingkatin sepertinya. Tapi Nona Teras suka sih, suasananya masih kelihatan asri gitu ya. Tapi ini berasa jauh juga ya, kayak nggak sampai-sampai. Nah, akhirnya sampai juga. Untuk pintu masuknya, kita ngelewatin seperti gapura gini ya teman-teman. Dan villanya ada di sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kiri itu villa tamu lain, tapi pintu masuknya sharing dengan kita. Nah, ini dia villanya. Kelihatan gede gitu ya. Karena ini tuh sebetulnya bentuknya konsep semi rumah panggung. Jadi bertingkat gitu. Nah, ini ada pagernya juga nih. Jadi kayak nuansa di desa gitu ya. Nah di sisi kiri ini dibuat seperti semacam gazebo gitu teman-teman. Dengan alas kayu, bisa buat duduk-duduk santai, lesehan. Ada meja besar di tengah, bisa buat makan, ngopi sore. Atau mungkin kalau bawa game board gitu ya, bisa buat main bareng keluarga. Nah sekarang kita langsung masuk ke dalam. Oke, nah di sini langsung ada tangga menuju ke lantai atas dan di sebelah kanan ini ada kamar mandi. Nah sekarang kita langsung naik dulu aja ya. Ini tangga kayu teman-teman, jadi kalau pas diinjak tuh agak berderik gitu ya suaranya, kayak ada yang kriit-kriit gitu. Tapi aman kok, tenang aja. Oke, kita lihat ya di atas kayak apa. Ini tuh one bedroom villa ya teman-teman. Nah jadi seperti ini suasana di atas atau di area kamarnya. Ada 1 tempat tidur queen bed dan areanya dikelilingi banyak jendela. Jadi view-nya nih seger banget ya dan terang karena cahaya dari luar masuk lewat jendela. Terus di sisi area deket tangga masih ada space yang cukup untuk seandainya perlu tambah extra bed. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, areanya ini cukup spacious ya, nggak sempit. Tema furniture-nya juga bergaya vintage lawas gitu, tapi masih sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau teman-teman perhatiin, seluruh dindingnya tuh sampai atap itu menggunakan anyaman bambu. Jadi nuansanya memang cukup kental dengan sentuhan tradisional ya. Di sini juga dilengkapi AC, terus juga ada meja rias lengkap dengan kursinya. Nah ini kalau kita lihat di area tempat tidurnya, itu simple ya, tapi cantik, dilengkapi dengan side table di kanan kiri dan ada table lamp-nya juga. Lalu nih ada TV, tapi sayangnya belum smart TV ya dan channelnya agak terbatas. Nah kalau ini adalah view dari jendela samping, kita bisa lihat villa tetangga nih dari sini. Bentuk villanya memang unik ya. Kemudian lanjut di sini juga ada teko listrik dengan 2 buah mineral water dan gelas, ada kopi teh gula juga. Terus juga ada menu restonya di sini. Ini ada menu breakfastnya.
Nah, di sini juga katanya breakfastnya memang ala carte ya, jadi bukan buffet gitu. Harganya masih lumayan sih, tapi kalau Nona Teras kayaknya prefer makan di luar hotel aja sih ya, karena di luar tuh banyak pilihan restonya. Tinggal jalan kaki pula gitu kan, sayang aja gitu kalau cuma stay di hotel. Lanjut lagi, ini di dalam lemari ada safe deposit box, lalu ada sepasang kimono bathrobe, dan juga ada 2 pasang slippers. Nah, sekarang kita lihat teras balkonnya ya. Nah, ini nih area yang paling kecenya. Karena dari teras balkon ini, view-nya tuh enak banget teman-teman. View-nya ijo-ijo, luas gitu ya. Dan di kejauhan sana tuh ada view sawah juga sebetulnya. Tapi nggak gitu kelihatan ya ini di kamera. Jadi tadi kalau teman-teman inget-inget lagi, kalau pas dari depan hotel, kayaknya nggak kelihatan ya kalau areanya tuh gede dan punya view seluas ini. Jadi beda banget gitu, di luar tuh suasana kota, masuk sini rasanya langsung suasana pedesaan. Nah, bangunan yang di sana itu tuh tempat breakfastnya teman-teman. Jadi sebenarnya posisi villa ini walaupun jauh di belakang ya, di bawah, tapi masih lumayan dekat dengan area breakfast. Sekarang kita turun lagi, mau lihat kamar mandinya. Ini kamar mandinya nggak begitu besar ya, tapi cukup lengkap. Ada toilet, wastafel, area shower terpisah untuk mandi, dan juga bathtub. Terus toiletries-nya lumayan lengkap ya, sabun, sampo, conditioner, sikat gigi, shower cap juga ada. Cuma sayang, rada gimana gitu ya, ngelihat botol-botolnya ini stikernya tuh udah pada ngelupas gitu. Memang sih ini pasti pakai sistem refill ya, tapi harusnya yang simple-simple gini tetap diperhatiin supaya tamu juga merasa dihargai ya nggak? Oke, kurang lebihnya seperti itu ya kamar mandinya. Sekarang lanjut, ini juga ada kulkas mini, persis di bawah tangga. Lumayan lah ya. Sekarang kita bahas harga one bedroom villa ini per malamnya. Kemarin Nona Teras booking via Agoda dan dapat di harga 864 ribuan. Ini tanpa breakfast ya, karena kemarin mikirnya mau breakfast di cafe di luar hotel aja. Kalau pakai breakfast nambah 100 ribuan, jadi di harga 960-an. Masih di bawah 1 juta ya. Tapi harga sewaktu-waktu dapat berubah ya teman-teman. Nah, ini saya mau nunjukin area restonya. Ini area yang paling ujungnya nih. Jadi breakfastnya tuh di sini. Dan di belakang restonya ini tuh langsung kolam renang yang kedua. Yang pertama tadi yang masih agak di depan ya lokasinya. Kalau Nona Teras lebih suka yang ini sih kolam renangnya. Bentuknya tuh lebih modern aja gitu ya. Terus juga ambience-nya lebih cantik dengan pepohonan dan view yang luas juga. Tuh, kelihatan cantik ya. Kelihatan lebih ubud gitu loh ketimbang yang di depan tadi. Kolamnya di sini juga ada pembatas ya antara kolam yang untuk anak-anak dan yang dewasa. Untuk yang dewasa kedalamannya mulai dari 1,5 sampai 2 meter. Kalau yang anak-anak kurang dari 1 meter. Area kolam renang yang ini walaupun nggak begitu luas ya, tapi memang sepertinya lebih disukai juga sama tamu-tamu hotel. Karena Nona Teras sempat lihat tuh pas di sini lebih rame ya ketimbang yang di depan. Mungkin juga karena yang di sini lebih dekat ke resto, jadi kalau mau pesan apa-apa lebih gampang. Nah, ini di sisi sebelah resto ada bangunan 2 lantai. Ini tipe yang kamar-kamar hotel gitu ya teman-teman. Desainnya lebih modern dan harganya di bawah yang tipe villa. Karena memang hanya bentuk kamar-kamar aja. Yang stay di tipe kamar-kamar ini kemarin lebih rame sih ya daripada yang villa karena mungkin posisinya yang lebih dekat ke kolam renang dan juga resto. Harga juga lebih murah, sekitar 500 atau 600-an gitu kalau nggak salah. Dan ini udah pagi, suasana pagi dari atas balkonnya ini cantik banget ya. Untungnya pagi ini cerah, ada mataharinya nggak mendung kelabu kayak kemarin, jadi langit birunya kelihatan ya. Nah, semalam tuh sayangnya nggak sempat nunjukin ke teman-teman nih suasana malamnya kayak apa. Karena selain banyak hujan, semalam juga alergi pilek saya kambuh ya. Jadi udah nggak keinget mau ngonten. Tapi tenang aja, suasana malamnya di sini masih aman kok. Penerangannya cukup. Nah, ini saya mau nunjukin jalan masuk ke villanya tuh kayak gini teman-teman. Karena kemarin kan pas hujan ya, jadi nggak begitu jelas. Nah, jadi pintu masuknya tuh modelnya gapura khas Bali kayak gini. Terus ada pintu kayu 2 pintu dengan ukiran. Terus ini pas masuk harus hati-hati ya, karena buka pintu tuh langsung ada beberapa anak tangga ke bawah gitu. Nah, kalau nggak lihat-lihat ke bawah, bahaya nih. Pas masuk gini nyenengin ya, lihat view-nya tuh seger gitu. Dan ini malah breakfast di sini dong jadinya. Karena bangunnya udah kesiangan, jadi udah keburu lapar. Jadi mau ganjil dulu sebelum jalan hunting-hunting makanan nanti di luar.
Nah, jadi memang di sini nggak ada buffet ya teman-teman. Breakfastnya tuh ala carte. Menu breakfastnya tapi agak minim ya. Kalau rasa ya sosok aja lah. Jadi kayaknya memang lebih menarik cari breakfast di luar sih ya kalau menurut Nona Teras. Harus bangun lebih pagi. Tapi kalau mau sarapan santai sambil nikmatin suasana pagi dengan view kolam renang dan area sekitarnya yang terbuka ya masih cukup oke lah ini. Oke, lanjut, sekarang kita mau jalan dulu keluar hotel. Sebenarnya sih bisa aja manggil Bagicar ya kalau males jalan jauh. Tapi pagi ini sepertinya lebih menarik jalan kaki karena cuacanya lagi cerah dan kalau jalan kaki bisa lebih jelas juga ya lihat-lihat area hotelnya. Area persawahannya yang luas ini bener-bener nyegerin mata banget ya. Nah, ini kita lihat lebih deket yuk area kolam renang yang di depan. Di sini kolamnya juga terbagi ya antara kolam yang untuk anak-anak dan kolam dewasa. Tapi kedalamannya Nona Teras lupa nanya nih. Kemungkinan sih sama ya dengan kolam yang deket resto. Yang pasti semua kolam renang di hotel ini tuh airnya air dingin semua ya teman-teman. Kalau habis hujan kayak kemarin agak lumayan sih ya dinginnya. Oke, overall Amatara Agung Raka ini cukup lumayan ya buat liburan di Ubud di lokasi yang cukup strategis dekat dengan pusat keramaian Ubud. Dan walaupun posisinya dekat dengan keramaian, area hotelnya sendiri luas, asri, dan tenang ya. Dan harganya pun juga masih terjangkau. Kelebihan dan kekurangan pasti ada, tapi semua itu kembali ke kebutuhan dan selera masing-masing. Oke, Nona Teras mau hunting makanan dulu. Update tentang Nona Teras kemana aja selama nginep di sini nanti bisa dilihat di video selanjutnya ya. Thanks for watching. See ya! Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you!